Perkenalkan, nama saya Steve Manuel dengan nomor NPM 6032001010. Ini merupakan video refleksi saya mengenai proyek BCB. Bisa tolong diceritain nggak sih gimana perjalanan kamu dari awal proses hingga ke akhir dalam pembuatan buku BCB ini? Ya, jadi di awal semester 2 tuh dalam mata kuliah Kepdas kami tuh langsung diberi proyek berupa BCB. Nah, setelah pemberian proyek BCB ini kami dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kelompok saya itu beranggotakan 3 orang, ada dari saya, Kalisa, dan Brian. Nah, setelah pembagian kelompok itu, kelompok saya itu langsung bertukar ide dan pendapat mengenai alur cerita buku yang nanti akan kita buat tuh mau kayak gimana sih. Setelah dapat alur ceritanya mau kayak gimana, kami kembangin bareng-bareng. Setelah alur cerita beres, kami melakukan asistensi. Setelah asistensi juga beres, kami langsung mencari ilustrator untuk mengilustrasikan alur cerita kita ke dalam bentuk visual. Setelah ilustrasinya beres, kami langsung asistensi lagi dong. Ternyata harus ada beberapa yang direvisi, dan setelah revisian tersebut selesai, kami menyerahkan buku BCB kami ke dosen. Dan setelah pembuatan buku tersebut ternyata belum beres nih, kita harus masih membuat beberapa aktivitas dari buku BCB tersebut. Nah, kebetulan kelompok kami itu membuat aktivitas berupa pembuatan origami semacam origami unicorn gitu. Nah, setelah itu setelah pembuatan aktivitas itu beres, kami melakukan pelauncingan buku BCB. Nah, kebetulan saya itu masuk ke divisi acara. Apa peranan dan kontribusi kamu dalam proyek BCB ini? Ya, jadi dalam proyek BCB ini sebenarnya kalau saya sih membaginya dalam 2 kategori ya. Satu kategori dalam pembuatan buku itu, dan kedua adalah pelauncingan buku tersebut. Nah, dalam pembuatan buku itu ya saya tentunya menentukan kayak pesan apa sih yang ingin disampaikan dalam buku saya yang saya buat. Terus alur ceritanya tuh mau kayak gimana dikembanginnya. Kan awalnya tuh udah ada alur ceritanya mau kayak gini dari Kalista. Nah, setelah itu kita kembangin bareng-bareng. Terus ada saya menentukan kayak aktivitas apa sih yang cocok di dalam buku cerita yang saya buat, kelompok kami buat gitu. Nah, kalau buat launcingan BCB sendiri, saya itu masuk ke divisi acara. Nah, tugas saya itu untuk mengkontak narasumber yang pengen diundang ke dalam launcingan BCB tersebut. Ada beberapa narasumber yang saya kontak, termasuk Kaseto sendiri. Selain itu, saya menjadi timekeeper dalam acara BCB nanti. Menurut kamu ada nggak kendala yang dihadapi selama kegiatan proyek BCB ini? Dan bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan yang ada tersebut? Ya, pasti kendala dalam pembuatan buku BCB ini ya pasti ada aja nggak sih. Ya salah satunya karena kegiatan ini tuh kegiatan online, ya pastinya komunikasi antar anggota tuh susah. Apalagi kita sering miskom kan, karena kita jarang ketemu, tapi ya kita masih melakukan aktivitas komunikasi itu cuma lewat chat. Apalagi kita melakukan Gmeet atau Zoom itu ya mungkin dibilang ya jarang juga, kecuali dalam pelauncingan buku BCB ini. Selain itu ya kita kan dalam anggota pasti ada ide satu dan ide lain tuh antara anggota berbeda, itu yang susah. Kadang kita harus berdebat dulu untuk menentukan ide mana yang kita pilih, tapi perdebatan itulah yang memunculkan kreativitas. Apa sih nilai-nilai yang kamu harapkan atau kamu dapatkan selama proses proyek BCB ini? Ya, pastinya ada nilai-nilai yang bisa dipetik atau yang dirasakan dalam pengerjaan proyek BCB ini. Ya, seperti saya bisa bekerja sama dengan orang yang belum saya kenal, saya bisa mengenal kepribadiannya lebih lagi. Terus kayak gitu saya bisa bertukar ide atau pendapat dengan orang lain. Terus saya bisa mulai belajar bersosialisasi, dan saya bisa menjadi berkat bagi sesama saya gitu. Selain itu saya bisa menerapkan beberapa 7 habits yang sempat diajarkan di semester awal, dimana habits itu ada berupa habit sinergi, dimana kita harus bekerja sama untuk menggapai sesuatu biar lebih mudah. Terus ada gitu ada put first thing first, dimana saya harus tahu apa yang saya prioritaskan terlebih dahulu. Terus ada juga dari seek first to understand and to be understood, dimana dalam pengerjaan buku ini setiap anggota tuh pasti ada idenya atau pendapatnya yang beda dengan kita. Oleh karena itu kita harus belajar menghargai pendapat orang lain terlebih dahulu,
supaya pendapat kita nantinya bisa dihargai oleh orang lain tersebut. Segitu sih. Dan yang terakhir, apa harapan Anda atau apa harapan kamu untuk proyek BCB selanjutnya? Ya, harapan saya untuk proyek BCB kedepannya ya biar terus tetap ada ya, biar kita juga bisa menjadi saluran berkat bagi masyarakat Indonesia. Terus deh gitu supaya proyek BCB kedepannya itu bisa offline. Soalnya biar kebersamaannya tuh makin kerasa gitu. Terus biar nanti proyek BCB selanjutnya bisa lebih kreatif daripada proyek BCB yang diadakan sekarang gitu. Itu sih paling. Ya paling quotes dari saya ya, kita nggak perlu menjadi hebat atau kaya dulu supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya mulai aja dulu, kayak saya kan, saya nggak punya background menulis atau lain sebagainya. Saya mulai aja dulu untuk berani mencoba dalam pembuatan buku cerita ini sehingga bisa menjadi berkat bagi sesama sih.